Shalom saudara, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur sampai saat ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih karena kuat kuasa kasih-Nya kita masih dipersatukan di dalam iman kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Sungguh oleh karena kuat kuasa kasih-Mu yang mempersatukan hati kami, yang membuat hati kami selalu rindu untuk bersama-sama beribadah, walaupun ibadah secara online ini Bapa. Tetapi kami akhirnya percaya kuasa-Mu tidak berubah, kuasa-Mu menyertai kami dimanapun kami berada saat ini, di dalam keluarga kami pribadi-pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh Tuhan, hati kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ku terpesona melihat semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidupku. Tak sekalipun Kau kecewakan, selalu setia, tak ingkar janji dalam hidupku. Ini aku di hadapan-Mu, ku serahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang Kau mau. Kini aku sujud berlutut, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencana-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyi ini dengan segenap hati kita. Sungguh kita terpesona melihat semua akan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih luas dari lautan. Bahkan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bahkan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh damai sejahtera dan sukacita, itu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku terpesona melihat semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidupku. Tak sekalipun yang Kau kecewakan,
Haleluya. Haleluya. Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Ini aku di hadapanmu, ku serahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang kau mau. Kini aku sujud berlutut, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencanamu. Yes, ini aku di hadapanmu, ku serahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang kau mau. Kini aku sujud berlutut, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau sanggup bawa diriku masuk indah rencanamu. Ini aku di hadapanmu, ku serahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang kau mau. Kini aku sujud berlutut, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku, Yesus, masuk indah rencanamu. Bawa diriku masuk indah rencanamu. Jesus, Kau baik bagi kami. Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Bukti dari kebaikan-Mu, Engkau pelihara hidup kami pribadi lepas pribadi sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layak kami puji, Kau layak kami tinggikan Tuhan.
hati kami. Kami bersyukur. Biar segala puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, kita pujian buat Dia. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Yes. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada kira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Yes. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Haleluya. Oh, besarkanlah nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Yesus yang ajaib, Yesus yang besar, jiwaku tebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Yesus yang ajaib, Yesus yang besar, jiwaku tebus olehnya. Jiwaku tebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Yes. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan ini. Mari kita tutup kedua mata kita. Terima kasih Bapa di surga. Dari awal ibadah kami pagi hari ini sampai saat ini, kuat kuasa-Mu masih menaungi kami dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya itu Bapa. Sebab Engkau sungguh maha kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan berbuat yang terbaik buat Tuhan. Setiap persembahan yang kami boleh berikan, kiranya dipergunakan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk memperbesar kerajaan-Mu dan menopang setiap pelayanan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sungguh kami bangga Bapa. Yes. Aku
berada saat ini, kita boleh persiapkan hati kita. Kita boleh persiapkan diri kita untuk kebenaran firman Allah. Haleluya. Sebab firman itu adalah kekuatan kita. Firman itu adalah tolak ukur kita. Firman itu yang menegakkan kita sampai kita hidup saat ini. Sampai kita bertahan sampai saat ini adalah firman Tuhan yang ada dalam kita. Mari bersama kita mau rindu dengarkan kebenaran firman Allah. Kita persiapkan hati untuk kebenaran firman Allah ini dengan pujian. Haleluya Bapa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
saudara-saudara kasih dimanapun berada, walaupun saudara mendengarkan firman Allah melalui media sosial saja, tetapi tidak akan mengurangi yaitu wibawa Tuhan di dalamnya. Hari ini saya akan membaca firman Allah yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 4, dan saya baca hanya beberapa ayat saja. Demikian bunyi firman Allah. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul adiknya lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah." Ia mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Saudara-saudara kasih, firman Allah ini jelas berbicara kepada kita. Dan saya akan memberikan temanya, yaitu dosa sudah mengintip depan pintu. Anak daripada Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habil, tak kala mereka sudah menuju kedewasaan, mereka mengambil bahagian tugasnya masing-masing. Habil menjadi peternak dan Kain menjadi petani. Tak kala tiba saatnya mereka ingin memuliakan Tuhan dengan hasil yang ia kerjakan, dan pada saat itu kita melihat ada sebagian dari persembahan mereka. Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan karena ia mempersembahkan itu dari hasil tanaman. Tetapi persembahan Habil itu diterima oleh Tuhan. Ia mempersembahkan dari lemak-lemak tambun dari domba-dombanya. Saudara-saudara yang kasih, mulai pada saat itu terjadi persaingan. Ini secara rohani, bahkan di gereja Tuhan pun saat ini, dimanapun banyak terjadi persaingan. Bukan saja persaingan secara finansial, tetapi persaingan rohani, harga diri, dan mutlak itu semua menjadi yang dipertahankan oleh manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita melihat persembahan yang sudah dipersembahkan oleh mereka masing-masing. Dan persembahan ini begitu indah di hadapan Tuhan, persembahan Kain. Tetapi persembahan Habil, tetapi persembahan Kain sangat tidak diterima oleh Tuhan, dan hatinya panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Allah sudah memperingatkan Kain melihat wajahnya yang muram, wajahnya tidak berseri, tidak ada sukacita. Setelah ia mempersembahkan, setelah ia melihat dan mendengar bahwa persembahan Habil diterima oleh Tuhan, hatinya sakit, hatinya merasa tersaing, ia sakit hati, ia merasa dikalahkan oleh adiknya. Dan pada saat itu Tuhan sudah mengingatkan dia, kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu dan engkau harus berkuasa atasnya. Tetapi Kain tidak mengindahkan firman Allah ini. Dan ia terus pada waktu itu dia mengajak yaitu Habil adiknya pergi ke padang. Di sana ia merencanakan sesuatu
yang jahat. Ia ingin membunuh adiknya gara-gara persembahannya. Gara-gara persembahan Habil diterima oleh Tuhan dan persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dan ketika mereka tiba di padang, tiba-tiba Kain memukul adiknya Habil. Adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Lagi-lagi kita melihat jawaban Kain yang bertolak belakang dengan apa yang sesungguhnya dia sebagai saudaranya, sebagai abangnya. Masakah aku yang menjaga adikku itu? Saudara-saudara yang kasih, walaupun tak seorang pun yang tahu, tetapi apa yang dilakukan oleh Kain, Allah tahu. Dan Allah berkata kepada Kain, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" "Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah." Ada teriakan darah dari tanah. Walaupun dia sudah mati dipukul oleh Kain, tetapi darahnya berteriak dari tanah. Nah, Allah tahu segala sesuatunya itu. Dan kemudian Allah berkata, "Maka sekarang terkutuk engkau terbuang jauh dari tanah." Ia mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Saudara-saudara yang kasih, pada hari-hari ini di gereja Tuhan dimanapun banyak sekali terjadi persaingan, saling berlomba mencari kebaikan. Tetapi tak kala mereka tidak menerima kebaikan, saudara-saudara yang kasih, mereka sakit hati, tersinggung, mereka mudah marah, mereka ingin membunuh, balas dendam, dan ingin berbuat sesuatu untuk melenyapkan, yaitu lawannya atau lawan politik atau saingannya, ingin melenyapkan dia dari hadapannya. Saudara-saudara kasih, tapi kita ingat kebenaran firman Allah. Firman Tuhan berkata, sudah mengingatkan sebagaimana Tuhan mengingatkan yaitu Kain tadi, yaitu engkau harus berkuasa atas itu. Iblis sedang dosa itu iblis itu senang mengintip engkau, dan engkau harus berkuasa atasnya. Tetapi saudara-saudara yang kasih, kita melihat di dalam kebenaran firman Allah ada satu ajakan dari Salomo berkata demikian. Saudara-saudara yang kasih, ayat yang ke-23 dari kitab Amsal pasal yang keempat berkata demikian. Saya mulai baca dari ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Allah. "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh daripada matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati itulah terpancar kehidupan." Nah, saudara-saudara kasih, kembali kita mengingat dan kita melihat firman Allah ini datang. "Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Artinya, saudara yang kasih, firman Allah ini mengajarkan sama yang diajarkan oleh Tuhan supaya berjaga-jaga kepada Kain. Sebab dari dalam hati itu terpancar kehidupan. Kenapa hati itu sangat penting? Firman Allah berkata dalam Markus pasal yang ke-7. Kita melihat sebentar Markus pasal yang ke-7. Firman Allah berkata, saudara yang kasih, saya akan baca untuk kita Markus pasal yang ke-7 ayat ke-21. "Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan pembunuhan." Jadi hati ini perlu dipelihara, hati ini perlu dijaga, sebab dari dalamnya sudah ada benih-benih, yaitu segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan pembunuhan. Maka itu firman Allah berkata, "Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari dalamnya terpancar kehidupan." Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, hari ini kita melihat firman Tuhan ini, yaitu begitu indahnya. Tuhan sebelum Ia menghukum manusia, Ia sudah mengingatkan manusia. Ia sudah menyatakan itu kepada Kain, supaya engkau berjaga-jaga.
Iblis sudah mengintip di depan pintu, tetapi Kain tidak dapat sadar akan kebenaran firman Allah. Ia menurut ambisi emosionalnya, ia tidak mau tersaing, ia ingin membalas dendam, ia tidak mau terkalahkan oleh adiknya Habil. Saudara-saudara yang kasih, inilah yang membuat yaitu kehidupan manusia pada akhir zaman ini seringkali jatuh dalam dosa oleh karena tidak dapat memelihara hati, tidak dapat menjaga hati. Sebab firman Allah berkata, dari dalam hati itu terpancar kehidupan. Ada pepatah Padang berkata, saudara-saudara yang kasih, air itu cerminan muka, muka itu cerminan hati. Tak kala Allah melihat kepada wajahnya Kain, Allah sudah tahu. Allah berkata, apabila engkau berbuat baik, kenapa mukamu muram? Tapi apabila engkau berbuat jahat, tentunya mukamu tidak akan baik diperlihatkan kepada adikmu. Nah, saudara-saudara yang kasih, dalam ayat ini kita melihat kembali betapa penting kita kembali kepada firman Allah yang mengajarkan kita supaya kita tetap berbuat baik, supaya kita tetap berbuat yang sesungguhnya kata firman Allah. Saudara-saudara yang kasih, firman Tuhan ini mengajarkan kita pada saat-saat di mana kita tidak dapat menahan emosi kita, di mana kita tidak sadar akan diri kita, di mana kita tidak mengingat akan kebenaran firman Allah yang sudah mengingatkan kita akan mudah yaitu jatuh dalam dosa. Pikiran kita sudah mulai jahat, ingin melenyapkan adik sendiri, ingin membalas dendam dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara yang kasih, firman Allah ini mengajarkan kepada kita, yaitu apabila kita ingin bersaing, apabila ingin mempersembahkan sesuatu, baik kita memberi kepada Tuhan. Jangan lihat kiri dan kanan, kita merasa kecil, kita merasa tersaing, tidak. Tetapi berikan apa yang patut engkau berikan. Tuhan melihat bukan nilainya, Tuhan melihat adalah kerinduanmu, ketulusan hatimu memberi kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, itu sebabnya hari ini merupakan minggu yang keberapa dalam pandemi virus corona. Tetapi kita hanya mendengar firman Allah, rasanya tidak puas kita mendengar firman Allah. Tetapi yakinlah Roh Kudus akan berbicara di dalam hatimu. Dia akan menerangkan lebih jauh dalam kehidupanmu apa yang sesungguhnya dan kau perbuat. Barang siapa yang taat kepada firman Allah, taat kepada perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan berikan, percayakan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara yang kasih, pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada, saya berdoa untuk kita sekaliannya, supaya masa pandemi ini benar-benar kita akan berakhir dengan segera. Supaya kita dapat memuliakan Tuhan, supaya kita dapat yaitu meninggikan nama Tuhan dan memuji Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih apabila keadaan hamba-Mu yang kurang sehat ini, tetapi hamba-Mu belajar untuk taat dan setia menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran, dan kiranya Engkau tolong hamba-Mu dan Engkau memberkati hamba-Mu. Perkenankan kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mendengar suara firman Allah di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa dan kiranya hidupkan firman Allah melalui Roh-Mu yang kudus. Bahwa huruf mematikan, tetapi Roh adalah menghidupkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang ada masalah persoalan mereka. Mari Engkau tolong hiburkan mereka. Datang kepada mereka ya Tuhan. Mari Engkau tolong mereka, melepaskan mereka dari pencobaan. Yang sakit kiranya hamba-Mu berdoa, Tuhan sembuhkan mereka, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Yang susah hiburkan mereka. Yang berkekurangan hari ini Tuhan, semuanya kami berkekurangan hari ini, tetapi Tuhan cukupkan kami. Kami yakin Tuhan tidak membiarkan kami kelaparan, tetapi Tuhan akan memberikan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, baik dari pusat
daerah, bahkan pemerintah Kota Padang ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan, dan Kau tolong kami dan dengarkan doa kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang mengalami musibah, yang meninggal karena virus corona, dan kiranya inilah menjadi kehendak-Mu, tetapi hiburkan keluarganya, berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih, dan kami menaikkan syukur hamba-Mu ini Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang demikian, hamba-Mu mau tetap melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Sebentar kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, dan kiranya terimalah berkat Allah. Saudara-saudara yang kasih, kedamkan tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kiranya berkat kasih sayang Tuhan, persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin.